Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Petrus. Kita sudah masuk saudaraku di dalam ayat yang ketiga. Apa singkatan Petrus? Pemurnian tubuh Kristus. Di ayat yang ketiga kita sudah belajar tentang bagian A, tentang terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita baca, saat ini kita belajar yang B, yang menurut belas kasihan yang besar sudah melahirkan kita kembali. Nah ini saudaraku, dahsyat juga pengertiannya. Yang video yang lalu kita belajar, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Dan saat ini kita belajar, Allah bekerja melahirkan kita. Menurut apa? Menurut belas kasihannya yang besar. Jadi inisiatornya ini Allah. Di pihak kita cukup menerima dengan iman tanpa hasil usaha. Anugerah Allah betul-betul tanpa hasil usaha. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 ini saudaraku, ini sebetulnya mirip dengan Titus 3 ayat 4 sampai 6. Titus 3 ayat 4 sampai 6 yang adalah proses kelahiran kembali menjadi manusia baru. Titus 3 ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita, kasihnya kepada manusia. Lihat ya, mirip kan dengan terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menurut belas kasihannya yang besar, kasihnya kepada manusia. Ayat 4. Ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tanpa hasil usaha loh. Murni anugerah Allah. Inisiatornya adalah Allah. Tapi karena rahmatnya yang oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Ini karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini ada kemiripan. Proses kelahiran baru menjadi manusia baru. Titus 3 yang keempat itu, proses ini merupakan inisiatornya Allah, ide mutlak dari Allah yang penuh kemurahan dan kasih. Yohanes 3 ayat 16. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita boleh dilahirbarukan. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain, tidak ada jalan yang bisa ke surga selain melalui Yesus Kristus. Kisah para Rasul 4 ayat ke-12. Tidak ada dalam kolong langit dimanapun yang nama yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jika dengan kata lain, satu-satunya jalan ke surga dalam dunia manapun, saya katakan dengan tegas, tidak ada kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini, saudara, kita harus tahu ini. Tidak ada. Jadi apakah ada keselamatan di luar Yesus? Saya katakan dengan tegas, tidak ada. Tidak ada. Saudara, kalau mau masuk surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan tegas firman Tuhan menjelaskan itu. Tidak ada kata mudah-mudahan selamat, tidak ada. Dalam firman Tuhan tegas, pasti selamat di dalam Yesus Kristus. Janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Titus 3:5 itu penegasan, bukan melalui perbuatan-perbuatan dan kebenaran manusia, melainkan melalui kasih Allah, kemurahan Allah. Allah memberikan anugerah keselamatan. Dan Titus 3 ayat yang ke-6 itu, anugerah Allah itu di dalam Kristus Yesus. Sama kan? 1 Petrus 2 ayat 3, kebangkitan Yesus Kristus.
termasuk juga kematian. Kematian itu adalah titik awal dimulainya penebusan, titik awal penebusan Allah. Ini genap, ya sudah selesai. Dan Allah membangkitkan Yesus Kristus dan dia menjadi pusat pokok keselamatan bagi semua manusia di muka bumi ini. Nah, di sini jadi 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ini dijelaskan tentang kelahiran kembali. Dan kita akan belajar tentang kelahiran kembali menurut Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya. Nah, Titus 3 ayat ke-5 itu dijelaskan dengan detail oleh Paulus. Kelahiran kembali itu plus pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, ini paket lengkap yang dianugerahkan Allah bagi kita. Hal ini juga pernah disampaikan putra manusia Yesus saat bercakap-cakap dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, saudaraku, di mana dikatakan seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, terus ayat yang kelima, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, lah ini paket air dan roh. Jadi kelahiran kembali plus pembaharuan oleh Roh Kudus ini paket lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat proses kelahiran kembali atau proses keselamatan dengan lebih lengkap. Keselamatan itu diberikan bagi yang percaya, jelas. Jika seseorang mati saat dia bertobat, maka saat dia bertobat kemudian mati, saudaraku, dipercaya Tuhan Yesus dan dia mati, maka dia bersama-sama dengan Yesus. Dia masuk surga. Seperti siapa? Seperti penjahat di salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus, Lukas 23:43. Dia gak sempat dibaptis, dia gak sempat ikut pelajaran Alkitab. Tapi dia bertobat, terus dia mati. Tuhan Yesus menjanjikan, engkau ada sama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus terus kita mati, ya sudah. Kita masuk surga. Nah, hal yang berbeda saat kita percaya pada Tuhan Yesus dan diberi kesempatan umur yang panjang atau umur yang diberikan Allah sekian tahun, sekian puluh tahun. Sehingga harus melanjutkan sebagai orang percaya. Ini hal berbeda. Kalau kita mengalami kesempatan itu, mendapat kesempatan itu, proses kelahiran baru dan pembaharuan oleh Roh Kudus ini perlu, ini harus. Karena apa? Karena untuk melanjutkan kehidupan sebagai orang percaya. Kita nggak bisa melanjutkan kehidupan sebagai orang percaya tanpa bantuan Roh Kudus. Kalah, saudaraku. Jadi setelah kita mengalami kelahiran baru, percaya Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, maka kita harus mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, ini step selanjutnya. Ini paket lengkap keselamatan yang diberikan Allah. Nah, dalam proses ini kita bisa melihat juga dalam skema suci, saudara. Jadi banyak ayat-ayat yang sudah dijelaskan dan ayat ini saling berkaitan. 1 Petrus 1 yang ketiga. Belas kasihan yang besar sudah melahirkan kita kembali. Kelahiran baru kan? Kelahiran baru ini dijelaskan dalam Titus 3 ayat 4 sampai 6. Kelahiran kembali itu kata dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Lihat, paketnya lengkap. Yohanes 3 ayat yang kelima, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air
dan roh. Loh, ini paket juga, paket lengkap. Nah, ini saudaraku. Dan juga di skema kemah suci juga dijelaskan. Kemah suci itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah pintu gerbang. Yang kedua adalah mezbah korban bakaran. Yang ketiga ada kolam pembasuhan. Yang keempat ada pintu kemah. Pintu kemah suci dan kita masuk dalam ruangan suci. Nah, kapan-kapan saya akan buatkan video khusus, satu playlist khusus tentang kemah suci, saudaraku. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, pelajaran begitu dahsyat, saudaraku. Kalau kita mengerti kemah suci ini merupakan kunci untuk pembukaan firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Luar biasa, ya. Kita akan lihat satu persatu ini, ya. Di pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini ada 4 tiang. Jadi pintu gerbangnya ini 4 tiang, disokong oleh 4 tiang. Dan antara tiang satu dan tiang yang lain itu lebarnya 20 hasta. Ya, menurut kamus Alkitab 20 hasta itu 45 cm. Sehingga 900 cm, ya kira-kira 9 meter. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain. Wah, ya cukup besar ya saudaraku ya. Dan ini ada 4 tiang. Itu dijelaskan dalam Keluaran 27 ayat yang ke-16. 4 tiang ini lambang apa? 4 tiang ini adalah lambang 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lebar 20 hasta. Ini lambang apa? Lebar 20 hasta. Nah, lebar 20 hasta ini lambang apa, saudaraku? Lebar 20 hasta ini adalah lambang orang laki-laki berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Itu di dalam Bilangan pasal 1 ayat yang ke-20. Orang laki-laki yang sudah umur 20 tahun itu harus mempersembahkan setengah sikal. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Setengah sikal. Keluaran 30 ayat 14 sampai 15. Nah, ini lambang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pintu keselamatan. Yohanes 10 ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Akulah pintu, akulah jalan. Jadi pintu gerbang ini lambang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mengaku bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita masuk iman. Masuk pintu gerbang, masuk iman. Saat itulah kita harus mempersembahkan setengah sikal. Jadi arti 4 tiang itu 4 Injil. Injil itu siapa? Kristus. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Dan lebar 20 hasta setiap tiang ini lambang apa? Lambang umur 20 tahun ke atas orang Israel orang laki-laki, bangsa Israel harus mempersembahkan setengah sikal. Ukuran setengah sikal ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Aku mempersembahkan 34 sikal, tidak boleh. Ini apa? Ukuran apa? Ini sesuatu yang orang miskin dan orang kaya semuanya bisa memberi dalam satu ukuran. Miskin bisa beri setengah sikal, orang kaya bisa juga beri setengah sikal. Tidak boleh lebih. Apa? Sesuatu yang tidak lebih, tidak kurang. Dan orang miskin, orang kaya, orang dari berbagai macam latar belakang bisa mempersembahkan. Itulah segenap hati. Kita baca Yoel 2 ayat yang ke-12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Masuklah pintu gerbang dengan segenap hatimu. Jadi percaya Tuhan Yesus itu bukan asal percaya, aku percaya, ayo KTP ku ubah jadi Kristen. Nah, tapi percaya kepada Tuhan Yesus, masuk dalam pintu gerbang. Percaya Tuhan Yesus itu artinya persembahkan segenap hati. Aku percaya kepada Engkau Tuhan Juru Selamatku. Bisa paham saudaraku? Harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ada setengah sikal yang kita bawa, ada segenap hati yang kita bawa. Nah, saat seseorang sudah mulai masuk iman, masuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan, masuk pintu gerbang. Di luar pintu gerbang, di luar halaman itu, luar kemah suci, tidak ada keselamatan.
Tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Ini lambang, kemah suci ini juga lambang kerajaan sorga. Lambang kerajaan sorga. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga jikalau tidak melalui pintu. Tidak satu orang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, melalui 4 Injil. Siapa 4 Injil? Itu lambang Kristus Yesus. Injil menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah ini. Tapi konsekuensinya kalau kita masuk iman, masuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus perang. Dimulainya genderang perang. Perang melawan siapa? Perang melawan iblis, melawan kedagingan, melawan keduniawian. Efesus 6 ayat 12. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Kedagingan kita, Roma 6 ayat yang ke-6, harus mau mematikan daging. Bahasa Yunaninya dikatargeokan, dinulkan. Volume radio jangan dibiarkan bersuara. Suara daging jangan dibiarkan, harus dinulkan, tidak dibiarkan bersuara. Kita yang menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan kesucian, daging gak boleh. Ini volume radio masa lalu ya. Zaman dulu itu dinulkan, katargeo. Saudara bisa baca itu dalam bahasa Yunaninya, tubuh dosa dimatikan itu, dikatargeokan itu artinya itu tidak diaktifkan, tidak dibiarkan aktif, tidak berdaya. Nah itu saya sudah sering ya istilah katargeo ini di dalam beberapa kali video yang saya berikan. Dan juga 1 Petrus 2 ayat yang 11, ada peperangan daging melawan roh. Itu karena kita percaya Tuhan Yesus, kita belajar 1 Petrus 2 ayat 11. Nah, yang ketiga keduniawian, 1 Yohanes 2 ayat 16. Jangan ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, jangan ada. Nah ini, ada peperangan itu saudaraku. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk meninggalkan dunia, mengikut Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Masuk iman itu, kata perang. Saudara bisa belajar ini di playlist 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes itu saya tulis banyak tentang peperangan ini saudaraku. Daging melawan roh ini banyak perang. Saat kita menjadi orang percaya, iblis dan dunia menjadi benci kepada kita. Saat itulah titik awal peperangan terjadi. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Nah ini. Itu pintu gerbang. Kita masuk pintu gerbang, kita percaya Tuhan Yesus, itu masuk pintu gerbang. Kedua ada yang namanya alat yang kedua itu mezbah korban bakaran. Ini letaknya setelah pintu gerbang. Itu Keluaran 40 ayat 6 sampai 7. Artinya apa? Saat kita menjadi percaya dan diberikan kesempatan hidup, nah ini ya konteksnya, percaya dan diberikan kesempatan hidup, maka kita harus mempersembahkan diri di atas mezbah sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita harus menghidupi keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Api yang di atas mezbah ini harus dibiarkan tetap terjaga. Tidak boleh dibiarkan padam. Itu di dalam Imamat 6 ayat yang ke-12. Ya, ayat demi ayat saya berikan, saya nggak sempat baca. Saudara bisa baca sendiri untuk makin mengerti saudaraku. Api di atas mezbah ini tidak boleh dibiarkan padam. Caranya bagaimana? Harus diberikan kayu. Dikasih kayu terus supaya tidak dibiarkan padam. Kayu ini lambang kedagingan manusia. Markus 8 ayat yang ke-24 dalam terjemahan lama dikatakan, aku melihat manusia ini seperti pohon kayu yang berjalan. Jadi kayu itu lambang kedagingan manusia, lambang kemanusiaan. Kemanusiaan kita ini harus dilempar ke atas api. Kedagingan kita harus dimatikan. Mezbah korban bakaran ini lambang mematikan daging, mematikan keinginan daging. Dengan cara apa? Mau pikul salib. Jadi mezbah korban bakaran ini juga lambang salib Kristus,
Lukas 9 ayat 23. Barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan mengikut aku. Kita baca saja Lukas 9:23. Nah, ini lambang mesbah korban bakaran, saudaraku. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah ini, jadi pengikut Kristus, Kristen itu pengikut Kristus. Kisah Rasul mengatakan seperti itu. Dan Kristen itu Kristus kecil, pengikut Kristus itu artinya harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari dan mengikut aku. Ini lambang mesbah korban bakaran. Lihat, sama kan skema suci ini sama kan. Jadi kalau kita mengerti kemah suci, kita bisa punya pengertian yang begitu dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan. Nah, api ini lambang api dari Tuhan, yaitu api Kristus. Imamat 9 ayat 24. Jadi bukan api yang lain. Itu Nadab dan Abihu itu mempersembahkan api yang asing, kata firman Tuhan. Itu ya, Imamat 9 ayat yang ke-24 dikatakan, keluar api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran. Terus Imamat 10 ayat 1, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaranya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Gak boleh, apinya harus dari mesbah korban bakaran itu kalau mau ini masuk itu dalam kemah suci itu, saudaraku. Kalau mau pelayanan, gak boleh. Kalau mempersembahkan api lain mungkin ya pakai korek api. Zaman dulu nggak ada korek apinya, nggak tahu dia pakai api dari mana. Yang istilah Alkitab itu dikatakan string fire, api asing. Itu nggak boleh. Nah, jadi motivasi api ini lambang motivasi kita dalam mengiring Tuhan Yesus haruslah karena Kristus. Karena saya sudah diselamatkan. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Motivasi kita memuji Tuhan karena apa? Karena keselamatan yang diberikan Tuhan. Jadi bukan karena aku diberkati Tuhan karena kaya, aku sudah diberkati Tuhan, aku sudah dapat mobil mewah. Bukan itu motivasi kita. Motivasi kita karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Jadi api yang benar itu api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Tuhan kirim api Kristus sudah menyala. Motivasi kita mengiring Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya mau mengikut Engkau. Saya mau lepaskan semua hakku untuk mengenal Engkau. Bukan aku jadi Kristen karena apa? Karena ingin dipuji, karena ingin dapat keuntungan, karena ingin dapat uang, karena aku pintar, aku ini seorang motivator. Jadi aku jadi Kristen supaya aku diundang-undang di gereja dapat fulus, haus, hanya mau fulus. Hati-hati, dosa besar, Tuhan hukum. Persembahkan api asing dalam pelayanan, Tuhan hukum, tidak boleh. Nah, hati-hati, bisa binasa. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Binasa, dibakar oleh Tuhan. Nah, ini. Jadi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita mau berkomitmen untuk pikul salib, berkomitmen untuk mempersembahkan diri kita di atas mesbah dengan cara mematikan kedagingan kita. Kita mau mati. Dalam Roma 6 ayat 6. Saya akan terangkan sedikit lagi di sini sekali lagi saudaraku supaya kita mengerti. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Lihat ini, disalibkan masuk di atas mesbah supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kata hilang kuasanya itu dalam bahasa Inggrisnya might be destroyed, dihancurkan. Dalam bahasa Yunaninya itu dikatargeo. Katargeo itu seperti dinonaktifkan. Itu volume radio. Ini volume radio zaman dulu ya, saya tahu. Kalau off itu bunyi klik, itu off. Nggak bisa di off kan, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Hidup dalam dunia nggak bisa di off kan, nggak bisa mati total. Kapan mati total? Off, klik off. Saat kita mati di dalam Tuhan, berakhir sudah segala penderitaan dan air mata. Selama-lamanya kekal di sorga. Kapan? Klik off.
saat kita pengangkatan. Datangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kita diangkat masuk surga, sudah hilanglah segala penderitaan dan air mata. Tapi sebelum itu, selama tidak ada itu, hanya bisa dinulkan. Nulkan. Dinulkan ini jangan dibiarkan bersuara. 1 atau setengah suara jangan. Bahkan 10 jangan bersuara kencang. 0, terus 0. Daging pingin berontak, 0. Daging pingin mencuri, 0. Daging pingin kurang ajar sama orang tua, 0. Daging pingin bertengkar dengan sesama kolega, 0. Daging ingin perpecahan, 0. Tidak boleh, dinulkan terus. Daging ingin menipu, 0. 0 terus. Jangan dibiarkan bersuara, jangan dibiarkan aktif, biarkanlah tidak berdaya. Walaupun kamu gak bisa off, tapi kamu tak nulkan terus. Saya buat kamu tidak berdaya. Dengan cara apa? Saya mau pikul salib, menyangkal diri, naik di atas mezbah, persembahkan dirimu sebagai korban yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Hidupmu. Nah ini, mau mematikan daging. Saya tambahkan di sini saudaraku. Nah, Roma 6 ayat 6. Nah, oke. Naik di atas mezbah. Terus komitmen ini lambang mezbah korban bakaran. Selanjutnya, alat selanjutnya adalah kolam pembasuhan. Jadi setelah percaya Tuhan Yesus, kita berkomitmen, ya aku mau mengiring Yesus, keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Terus setelah itu kolam pembasuhan. Ini letaknya setelah mezbah korban bakaran ada kolam pembasuhan. Itu dalam Keluaran 40 ayat 7. Ini lambang apa kolam pembasuhan? Nah, ini lambang baptisan air. Yaitu mau berkomitmen menguburkan hidup lama atau manusia lama kita, kemudian bangkit menjadi manusia baru. Roma 6 ayat yang keempat, Kolose 2 ayat yang 12. Nah, jika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak mau dibaptisan, tidak mau dibaptis air, maka orang tersebut menolak kehendak Allah. Lukas 7 ayat 30 dalam terjemahan lama. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang ngomong. Lukas 7 ayat 30. Tidak mau dibaptis, kamu menolak kehendak Allah. Nah, orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah, yang menolak kehendak Allah, maka orang tersebut tidak dikenal Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Artinya apa? Tidak dikenal Allah. Nyala dari hadapanku. Ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Jadi baptisan air ini adalah tanda komitmen mengiring Yesus keputusan kita selama-lamanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dalam terjemahan lama. Ini paket saat seseorang percaya, pintu gerbang, bertobat, mezbah korban bakaran, mau ikrarkan pikul salib dan dibaptis. Kolam pembasuhan. Bagaimana dengan orang yang sudah sekarat di rumah sakit? Kan tidak bisa dibaptis. Masa kan tidak selamat? Ini adalah kasus khusus, saudaraku. Jika orang yang sudah sekarat di rumah sakit, ini berlaku seperti penjahat di sebelah putra manusia Yesus. Pokoknya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, pintu gerbang kan, masuk iman kan, dengan segenap hati, maka tetap diselamatkan, masuk surga kalau mati. Jadi baptisan air ini adalah
untuk orang-orang yang masih melanjutkan kehidupan setelah mengaku percaya. Intinya, jika masih kuat untuk menjalani baptisan, maka kita harus baptisan sebagai tanda komitmen menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Di rumah sakit, ya dokter bilang, kamu mungkin 3 bulan bisa pulang, ya sudah. Setelah pulang, tubuh segar, ya sudah. Pergi gereja, baptis. Minta Tuhan kekuatan. Tuhan berikan saya kekuatan, saya mau dibaptis. Tapi kalau sudah gak kuat, sudah stroke, sudah pansui, stroke total, stroke separuh, ya sudah, gak sempat baptis. Yang penting percaya Tuhan Yesus, sudah masuk surga. Jadi ini komitmennya. Nah, kata menanggalkan itu di dalam Efesus 4 ayat 22, bahasa Yunaninya itu apotitemi. Apotitemi ini artinya melepaskan atau menanggalkan, seperti orang menanggalkan pakaian, seperti orang lepas pakaian. Memang semudah itu melepaskan hidup lama. Dulu hidup lama rokokan, dulu hidup lama kurang ajar, dulu hidup lama pencuri, dulu hidup lama penjahat. Saat percaya Tuhan Yesus, berkomitmen mau pikul salib dan mau dibaptis, setelah dibaptis dia semudah itu menanggalkan hidup lama. Lepas rokok, lepas dari penjahat, lepas dari meso-meso, bicara kotor, lepas dari manusia lama, hidup sebagai manusia baru. Semudah itu. Saat kita mau saja, maka Tuhan akan memberikan kekuatan agar kita bisa menyangkal diri dan pikul salib. Dan kita gak bisa hidup suci tanpa Kristus, tanpa pertolongan Roh Kudus. Dengan kekuatan sendiri gak bisa. Minta anugerah Allah. Di pihak kita harus mau berusaha mengisi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok rohani. Hidup suci, pikul salib, bersekutu, berdoa, beribadah, baca firman, mau pelayanan, suka memuji Tuhan. Nah, itu tugas kita. Sehingga rohani kita kuat. Nah, kalau rohani kita kuat, daging tidak diberi makan, maka daging tidak berdaya. Saya sudah terangkan ini katargeo. Roma 6 ayat yang ke-6. Daging tidak dibiarkan bersuara. Nah, itu bagian kita. Bagiannya Allah. Dia akan memberi kekuatan agar kita bisa menolak dosa. Nah, ini lambang baptisan, kolam pembasuhan, komitmen menanggalkan hidup lama, bangkit dalam hidup yang baru. Baptisan yang benar, kalau ada pertanyaan lagi. Baptisan yang benar kan yang beredar di dunia ini kan berbagai macam baptisan. Mana yang benar? Kalau menurut firman Tuhan, apa yang saya baca, baptisan yang benar adalah baptisan selam. Karena menurut teladan dari putra manusia Yesus dibaptis selam. Apa kata baptis? Baptis ini bicara tentang penguburan. Baptiso itu bahasa Yunaninya. Baptiso itu penguburan, dikubur. Nah, orang dikubur nggak mungkin orang dikubur cuman badannya saja, kepalanya masih ada. Serem di kuburan, kepala di atas, badannya dikubur. Kan serem. Kalau dikubur harus seluruhnya. Filipus membaptis sida-sida di Ethiopia dalam Kisah Para Rasul. Itu mencari air yang banyak untuk baptisan selam. Ngapain cari air kalau baptisannya tidak selam? Ayo, coba kita renungkan ini. Ngapain cari air kalau baptisannya tidak selam? Nah, kalau baptisannya selam, nah ini ya, ini Kisah Para Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di suatu tempat yang ada air. Nah, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sida-sida ini orang kaya tidak? Orang kaya. Apakah perjalanan jauh dia tidak punya botol air? Pasti punya kan? Mengapa tidak baptisan dengan botol itu? Mengapa? Karena Filipus
Tidak seperti itu. Baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, baptisan selam. Jadi cari air. Cari air. Ini penting, saudaraku. Karena kalau kita tidak menurut firman Tuhan, ya kita nurut siapa? Jadi jangan memberikan pengertian-pengertian sendiri dalam menafsirkan firman Tuhan. Mau baptis, baptis kan saya tidak bisa ini ikut karena kan saya sakit. Berarti saya baptisannya tidak baptisan selam ya. Ya kalau memang sakit, ngapain harus dibaptis? Nggak apa-apa, misalnya sakit stroke, nggak usah dibaptis. Percaya Tuhan Yesus. Lu kan, ya daripada nggak dibaptis ya dipercik aja. Nggak perlu. Ya sudah, nggak dibaptis nggak apa-apa. Yang penting kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Nah ini. Kisah 8 ayat yang ke-36. Kisah para Rasul 8 ayat 36. Nah ini ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu ada unto a certain water. Jadi air yang tertentu, saudaraku. Ini air tertentu itu dalam bahasa Yunaninya itu tertentu, itu sebagian air atau diverse, bisa ditulis itu dan macam-macam artinya. Jadi ini bukan botol, tapi benar-benar seperti kolam begitu, kolam kecil, dan dia dibaptisan di situ. Dan sesuai bahasa Yunaninya baptisu, penguburan juga. Jadi menurut saya baptisan yang benar adalah baptisan selam. Begitu ya. Nah, jadi kita lihat kesimpulannya. Pintu kemah kapan? Video yang akan datang kita akan belajar. Jadi mulai dari pintu gerbang sampai kolam pembasuhan ini paket lengkap yang biasanya digaungkan gitu ya. Percaya Tuhan Yesus, dibaptisan maka engkau selamat. Itu paket. Tapi Titus menjelaskan, Yohanes putra manusia Yesus menjelaskan, ada paket lengkapnya yang lebih. Itu adalah pembaharuan Roh Kudus yang kita belajar sendiri. Nah, apakah kita nggak penuh Roh Kudus, kita bisa masuk surga? Tetap masuk surga karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, berkomitmen pikul salib dan baptis. Nah, apakah kita tidak dibaptis tetap masuk surga? Masuk surga karena percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita dengan tubuh yang sehat tetap menolak dibaptis, aku belum siap, aku menolak baptisan. Why? Orang yang menolak itu, menolak dibaptis, ini menolak kehendak Allah. Hati-hati. Jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 3 itu melahirkan kita kembali. Itu kuasa Tuhan. Melahirkan kita kembali. Kita mau mati, berkomitmen masuk itu gerbang, berkomitmen pikul salib, berkomitmen mau dibaptis, menguburkan hidup lama. Maka di pihaknya Allah melahirkan kita kembali. Dengan cara apa? Bangkit dengan hidup yang baru, dengan sifat-sifat Kristus. Nah, kita akan belajar nanti di dalam 1 Petrus itu ada istilah benih ilahi. Di dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus dikatakan benih ilahi, kodrat ilahi. Nah, ini di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat, nanti kita akan belajar lagi. Setelah 1 Petrus, the secret of 1 Petrus, kita bahas the secret of 2 Petrus ya. Saya berhenti sampai di sini dulu supaya pembahasan kita bisa lebih baik lagi di dalam video selanjutnya tentang pintu kemah
Ya, saudara bisa pelajarin terus video ini, bagaimana sih proses kelahiran baru itu. Nah, saudara pelajarin di sini. Pelajarin lagi. Kalau tidak mengerti, pelajarin lagi. Ini kemah suci ini saya hanya berikan ya garis besar. Sebetulnya banyak arti-arti dalamnya. Kain-kainnya, tiang-tiangnya itu ada dasar tiangnya, terus kaitannya, kepala tiangnya, dan lain-lain. Wah, itu nanti kita akan belajar di video tersendiri ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.